Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Kirana. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Ya, sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Bau formalin, antiseptik, dan besi dingin adalah habitat alami Yasajias. Di bawah lampu pijar ruang otopsi, darah adalah tinta yang menuliskan kebenaran. Dan jasad adalah buku yang hanya bisa dibaca oleh tangan pria itu. Hari itu, Sang ahli menutup kasus pembunuhan berantai yang kompleks. Setiap irisan, setiap penemuan mikroskopis, terperinci dalam laporannya setebal novel tebal. Semua fakta tak terbantahkan. Di luar ruangan beku itu, dunia tak peduli pada dedikasi sunyi tersebut. Yang mereka nanti adalah Mia Sos. Berdiri di podium, Mia tampil dengan aura kesucian, seolah mampu menembus batas kematian. Senyumnya teduh, suaranya meyakinkan. Korbannya ingin keadilan, kata komunikator mayat itu, membacakan paragraf demi paragraf ringkasan Yasa dengan nada yang menyentuh. Laporan klinis diubah menjadi puisi duka. Mia Sos dipuja, disanjung, dan dihormati sebagai kunci pengungkapan kejahatan. Kepala forensik itu, di sisi lain, dicap sebagai sosok dingin. Bagi publik, kerja kerasnya dianggap sebagai kelambanan. Keakuratan ilmiahnya terasa tak manusiawi dibandingkan empati palsu yang ditawarkan Mia. Sosok dingin itu menerima kebencian tersebut sebagai biaya kebenaran. Namun, biaya itu ternyata lebih mahal dari yang diperkirakan. Malam itu, Yasajias berjalan sendirian, pikirannya masih berkutat pada alur sirkulasi darah korban terakhir. Sebuah kebenaran ilmiah yang tak mampu membuatnya dicintai. Tiba-tiba, teriakan menyambut. Itu adalah keluarga salah satu korban. Mata mereka dipenuhi kebencian yang mendidih, dipicu oleh liputan media yang mengagungkan Mia dan mengabaikan Yasa. Pembunuh tak berperasaan. Kau lambat, teriak salah seorang di antara mereka. Amarah publik, yang dipupuk oleh kontras palsu, kini menjadi palu hukuman. Kepala forensik itu ambruk di bawah hujan pukulan dan tusukan. Darahnya menyerap ke aspal basah. Keadilan yang ahli otopsi perjuangkan telah membunuhnya. Kesadaran kembali datang sebagai sengatan listrik di tubuh. Korban pembunuhan itu terbangun di kasur keras apartemennya yang suram. Detak jantung terasa sangat nyata, kontras dengan ketiadaan denyut yang ia rasakan sebelumnya. Sebuah kebangkitan yang ajaib, namun disertai ingatan traumatis akan aspal basah, darah, dan mata penuh dendam. Kepala Yasa berdenyut, memproses garis waktu baru. Hanya beberapa bulan sebelum kematian mengerikan itu. Kesempatan kedua ini adalah kutukan dan anugerah sekaligus. Yasa mengingat dedikasi tanpa pamrih yang berujung pada pengkhianatan dan pembunuhan. Kerapuhan hidup melawan ketegasan ilmu pengetahuan. Dalam perhitungan brutal, ilmu telah kalah. Kebenaran, bagi pria yang hidup lagi itu, telah kehilangan nilai ketika harus dibayar dengan nyawa. Tujuan utama kini bergeser. Bukan mengungkap rahasia mayat, tetapi menyelamatkan diri sendiri. Keputusan dibuat dengan ketenangan yang menakutkan. Yasajias telah menyerah pada kegelapan. Pagi itu, dalam pakaian kerja yang rapi suatu pemandangan langka kepala forensik itu mendatangi biro administrasi. Di atas formulir yang dingin, Yasa mengisi kolom permintaan pindah divisi. Destinasi yang dipilih, divisi arsip dan analisis data kejahatan. Sebuah tempat sunyi, jauh dari kamera, sorotan media, dan terutama, jauh dari Mia Sos. Perpindahan kepala forensik yang brilian ke divisi yang kurang bergengsi adalah berita yang mengejutkan. Tetapi bagi Mia Sos, kabar itu adalah bencana yang menakutkan. Tanpa sumber data tercepat dan terakuratnya, fondasi ketenaran komunikator mayat itu mulai goyah. Kenapa? Kau tidak bisa pergi? Seru Mia, mencoba menahan Yasa di ambang pintu lift. Panik tak terlukiskan di matanya. Yasa menatap Mia dengan pandangan kosong. Saya sudah selesai. Cari mayat lain untuk diajak bicara. Pintu lift tertutup, meninggalkan Mia dalam kepanikan murni. Di belakang pintu, Yasa akhirnya tersenyum tipis. Ini adalah babak baru. Keputusan pindah tugas Yasajias disahkan tanpa protes dari pimpinan. Bagi atasan, kehilangan sang ahli berarti kehilangan efisiensi. Tetapi menyingkirkannya juga menghilangkan sumber utama konflik publik. Pria itu kini duduk di hadapan layar komputer di sudut gedung yang tenang,
bergelut dengan laporan-laporan lama dan pola kejahatan yang terarsipkan. Bau arsip tua dan debu menggantikan aroma formalin. Dunia barunya sunyi, aman, dan tanpa sorotan. Sementara itu, di divisi forensik, kehampaan terasa mematikan. Kasus pembunuhan terbaru masuk, tetapi proses otopsi berjalan lamban. Staf baru adalah ahli yang kompeten, tetapi ketiadaan kecerdasan Yasa membuat setiap tahapan terasa berat. Laporan-laporan yang masuk ke tangan Miyazoki Nikaku dipenuhi istilah teknis yang tidak bisa diubah menjadi drama yang menyentuh. Mia, yang selama ini hanya perlu menghafal dan menghayati intisari temuan, mendapati dirinya kesulitan memahami detail vital. Wajah komunikator mayat itu, yang selalu tenang di depan kamera, kini diselimuti ketakutan. Popularitas Mia adalah gelembung yang diisi oleh presisi Yasa. Tanpa presisi tersebut, gelembung itu mulai mengempis. Korbannya berbicara tentang Mia tergagap di depan sekelompok wartawan, mencoba menafsirkan timeline kematian yang samar-samar. Pernyataannya terasa umum, hambar, dan menimbulkan keraguan di mata polisi dan media. Gelar kehormatan yang selama ini melekat mulai terasa seperti ironi. Perempuan ambisius itu menyadari bahwa sumber data lain tak bisa menggantikan otak brilian mantan kepala forensik. Mia mulai menjalankan misi pribadinya, mendekati Yasa. Ditemukan Yasa di antara rak-rak arsip. Mia merangkai senyum manis yang dulu selalu berhasil meluluhkan orang. Yasa Jias, suara manja itu terdengar. Kau tahu, divisi forensik merindukanmu. Hasilmu tak tertandingi. Yasa mengangkat kepala. Matanya, yang pernah diisi oleh gairah terhadap ilmu forensik, kini hanya menunjukkan kebosanan. Tentu, tapi divisi arsip juga tak kalah menarik, jawab pria itu datar. Tolonglah, bisik Mia, suaranya mengandung nada putus asa yang jarang diperlihatkan. Berikan saja sedikit bocoran laporanmu sebelum kau masukkan ke arsip. Demi keadilan korban, Yasa menyeringai. Senyumnya bukan senyum ramah, melainkan seringai kemenangan yang dingin. Keadilan. Cari sendiri, bukankah kau bisa berbicara dengan mayat? Mia berdiri membeku, karisma palsunya runtuh. Pria yang telah menyerah itu telah membalikkan keadaan. Permainan telah berubah, dan kini Mia yang menjadi pihak yang membutuhkan. Kota diguncang oleh kasus terbaru, pembunuhan dengan motif yang tidak jelas. Korban ditemukan di jantung distrik bisnis, namun penyebab kematiannya mengandung keanehan mekanis. Tim forensik yang baru, di bawah tekanan publik dan komparasi bayangan dengan presisi Yasa, bekerja di bawah tekanan yang menghancurkan. Laporan otopsi yang dihasilkan lambat dan penuh keraguan. Mia Zos harus menghadapi kamera, berusaha keras merangkai narasi dari data yang samar. Sang komunikator keliru dalam memperkirakan senjata pembunuhan, menyalahkan alat yang terlalu umum dan biasa. Pernyataan perempuan itu di televisi terasa hambar, kehilangan sentuhan magis yang selama ini menjadi andalan. Polisi dan media massa yang haus kepastian mulai merasakan ketidaknyamanan. Gelar komunikator mayat tiba-tiba terasa seperti lelucon. Komisaris Lee, detektif senior yang menangani kasus tersebut, menghela napas panjang. Pria berumur itu mengingat betapa cepat dan mutlaknya hasil otopsi saat Yasa Jias masih bertugas. Sekarang, Lee hanya melihat kepalsuan yang menunda keadilan. Jauh dari hiruk-pikuk ruang konferensi pers, di divisi arsip yang sunyi, Yasa tak sengaja memuat data lokasi kasus baru saat menyusun database pola kejahatan lama. Di layar monokrom, titik-titik data berkedip, membentuk alur yang familiar. Analisis prediktif pria dingin itu langsung menyala. Sang analis melihat bukan hanya trauma di jasad, tetapi riwayat kejahatan. Pola unik, lokasi terpencil di sekitar tempat kejadian perkara, dan metode spesifik saat pelaku meninggalkan korbannya. Yasa Jias tahu persis tipe pembunuhnya dan mengapa Mia salah. Pria itu mengetik ringkasan analisis data. Ringkasannya merangkum lokasi persembunyian pelaku berikutnya dan kemungkinan motif yang hanya dapat dilihat dari data statistik kejahatan. Ini adalah forensik tanpa sentuhan, murni angka dan logika. Menghindari sorotan, Yasa mencetak catatan tersebut. Malam itu, dokumen tersebut diam-diam diselipkan ke tumpukan berkas di meja komisaris Lee, ditandatangani hanya dengan label dingin, arsip. Mendapatkan petunjuk tak terduga berlabel arsip, komisaris Lee memutuskan mengambil risiko. Pria berumur itu mengerahkan timnya ke lokasi yang disebutkan dalam catatan ringkas Yasa, sebuah gudang tua di pinggiran kota,
jauh dari fokus penyelidikan resmi. Hasilnya mencengangkan. Di sanalah, bersembunyi di balik tumpukan kotak kayu, polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan itu. Tertangkapnya pelaku dengan metode yang sangat berbeda dari teori Mia Zos menjadi pukulan telak bagi reputasi komunikator mayat. Media mempertanyakan kebenaran komunikasi yang salah fatal tersebut. Keraguan publik terhadap keahlian Mia Zos mulai menguat. Komisaris Lee, yang kini memegang bukti kertas yang nyaris seperti tembus pandang, mendatangi divisi arsip. Detektif senior itu menemukan Yasa Jia sedang fokus menatap peta digital yang dipenuhi pin data. Luar biasa, kata Komisaris Lee, suaranya pelan dan penuh intrik. Analisis data yang Anda kirimkan akurat 100%. Detail persembunyian, motivasi tersembunyi. Bagaimana Anda mendapatkan kedalaman wawasan semacam itu hanya dari arsip? Yasa Jia mengangkat bahu, ekspresinya tak terbaca. Itu hanya pola, Komisaris. Semua kejahatan meninggalkan jejak statistik. Tugas sang analis hanya menyusunnya. Jawaban itu tidak memuaskan Lee, tetapi detektif tersebut tak punya bukti lain. Lee hanya tahu satu hal, Yasa adalah kebenaran yang bergerak dalam bayangan. Kabar penangkapan itu mencapai telinga Mia. Perempuan itu menyadari Yasa tidak hanya menarik diri, tetapi juga secara aktif mencerabut kekuasaannya dari balik layar. Sukses Yasa secara tidak langsung jauh lebih mematikan daripada persaingan langsung. Ketakutan Mia berubah menjadi amarah. Mia Zos tahu, satu-satunya cara menghentikan kehancuran reputasinya adalah mengontrol kembali sumber kebenaran tersebut. Perempuan ambisius itu merencanakan pendekatan yang lebih pribadi dan manipulatif. Mia Zos menjerat Yasa di lorong sepi yang menghubungkan divisi arsip dan ruang forensik. Perempuan itu tampil sempurna, tetapi sorot matanya tajam dan penuh perhitungan. Tangannya menggenggam amplop tebal. Ini, kata Mia, menyodorkan amplop berisi uang tunai dalam jumlah yang mencengangkan. Ambil. Ini sebagai ucapan terima kasih karena Anda membantu Komisaris Lee. Yasa Jia menolak, tangannya diam di samping tubuh, pandangannya dingin menembus topeng Mia. Jangan bodoh, desak komunikator mayat itu, menurunkan suara menjadi bisikan penuh intrik. Kita bisa kembali ke pengaturan lama. Anda bekerja, dan saya yang menghadapi publik. Saya jamin, saya akan menyebut nama Anda pada atasan di balik pintu tertutup. Anda mendapat pengakuan tanpa perlu berurusan dengan kebencian mereka. Ini adalah tawaran lama yang dibungkus janji baru. Sang ahli tahu harga pengakuan palsu tersebut. Harganya adalah nyawa. Tidak ada pengaturan, Mia. Jawab Yasa, suaranya sedingin bila pisau otopsi. Saya sudah berhenti menjadi sumber data Anda. Uang tidak akan membeli kebenaran. Wajah Mia berubah getir. Topeng karismanya retak. Jangan munafik, Anda bekerja untuk kebenaran, tetapi kebenaran Anda membunuh Anda. Hanya saya yang bisa membuat kebenaran Anda didengar tanpa risiko itu. Justru, potong pria itu tajam. Jika Anda berani mengambil satu lagi hasil kerja orang lain, saya tidak akan hanya pindah divisi. Saya akan bersaksi. Saya akan membongkar kepada semua orang publik, atasan, media bahwa komunikasi mayat Anda hanyalah pembacaan laporan orang lain. Ancaman itu menghantam Mia dengan kekuatan penuh. Mia terdiam, amplop di tangannya bergetar. Ancaman Yasa bukan hanya merusak karier, tetapi menjatuhkan Mia ke jurang kehinaan. Yasa berjalan pergi, meninggalkan Mia di sana. Langkah-langkahnya mantap, tetapi di dalam hatinya, pertarungan batin dimulai. Pria yang terlahir kembali itu bergumul. Jika dirinya mengungkap kebohongan Mia, keadilan pasti tercapai. Namun, hal itu akan menariknya kembali ke pusat konflik yang telah merenggut nyawanya sekali. Apakah kebenaran sepadan dengan risiko nasib yang sama tragisnya? Yasa untuk saat ini memilih peringatan. Tiba-tiba, sebuah kasus mengguncang ketenangan divisi arsip Yasa Jias. Korban terbaru ditemukan dengan luka tusukan yang mengingatkan sang ahli pada detail mengerikan saat nyawanya melayang dahulu. Bukan hanya lukanya, tetapi pola penargetan korban, sosok publik yang kontroversial dan dikelilingi kebencian mendalam. Kasus ini terasa pribadi, seolah kematian pria itu adalah cetak biru untuk kejahatan baru. Tim forensik pengganti tak mampu menembus kerumitan tempat kejadian perkara. Laporan awal mereka ambigu, menyimpulkan timeline yang mustahil dan senjata yang tak teridentifikasi. Kegagalan ini menjadi berita utama, menyoroti kekosongan besar sejak perginya kepala forensik lama.
Melihat jalan buntu ini, Komisaris Lee tidak lagi memohon. Detektif senior itu mendatangi Yasa di sarang arsipnya. Raut wajah Lee menunjukkan keputusasaan. Ini bukan hanya pola. Yasa, ujar Komisaris Lee, menjatuhkan berkas kasus ke atas meja. Ada yang tidak beres. Tim forensik gagal. Kami butuh kebenaran. Bukan sebagai otopsi, tapi sebagai analisis data paling mendalam yang pernah ada. Pria yang terlahir kembali itu membuka berkas. Matanya menelusuri foto-foto mengerikan. Rasa dingin menjalar. Kasus ini seperti hantu masa lalu, memaksanya mendekati api yang pernah membakarnya. Demi mencegah takdir terulang pada orang lain, Yasa menerima berkas tersebut. Analisis data sekarang menjadi forensik tanpa kamar mayat membedah angka, bukan daging. Jelas bagi Miazos bahwa Yasa mulai terlibat lagi. Meskipun Yasa bergerak di belakang layar, aura kebenaran mulai menyebar ke kantor polisi. Mia sadar peringatan Yasa di lorong tidak main-main. Tetapi, kehilangan sorotan dan ketenaran jauh lebih menakutkan bagi perempuan ambisius itu daripada ancaman hukum. Mia mengambil keputusan nekat. Malam itu, menggunakan akses lama dan keterampilan meretas yang dipelajari untuk mencuri ringkasan Yasa dahulu, komunikator mayat itu berusaha keras menembus sistem digital divisi arsip. Tujuannya, mencuri data analisis Yasa sebelum Yasa menyerahkannya kepada Komisaris Lee. Mia membutuhkan sumber air mancur kebenaran itu untuk mengisi kembali gelembung popularitasnya yang bocor. Sunyi malam menelan divisi arsip. Hanya cahaya monitor yang menaungi Yasa Jias yang sedang fokus pada pola data. Sebuah notifikasi peringatan berkedip di sudut layar, akses ilegal terdeteksi. Sumber, ruang komunikasi lama. Senyum tipis, penuh kepastian, tersungging di bibir Yasa. Pria itu telah mengantisipasi langkah nekat Mia. Di ruang server terdekat, Miazos berhasil menembus enkripsi. Perempuan ambisius itu dengan tergesa-gesa menyalin berkas analisis Yasa. Jari-jarinya bergetar. Tiba-tiba, layar komputernya gelap, lalu menyala lagi dengan sebuah pesan yang dingin. Selamat datang, Mia. Semoga hasil curian Anda kali ini cukup cepat. Mia terlonjak. Berbalik, komunikator mayat itu melihat Yasa berdiri di ambang pintu, bersandar pada kusen. Bukan kepala forensik berlumuran darah yang dulu ia kenal, melainkan sosok tenang yang kini memegang kontrol penuh. Anda datang untuk mencuri kebenaran lagi, kata Yasa, suaranya pelan, menusuk. Anda tidak belajar dari hidup, atau dari kematian. Mia memaksakan tawa gugup, mencoba mempertahankan fasad. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan, Yasa. Ini hanya usaha Anda untuk tetap menjadi pahlawan palsu, potong sang analis tajam. Saya tahu, Mia, saya tahu bagaimana Anda mengambil keuntungan dari setiap irisan, setiap penemuan yang saya buat. Saya tahu, setelah saya mati, Anda mendapatkan panggung terbesar dalam hidup Anda. Pengakuan Yasa bukanlah pengakuan, melainkan pernyataan fakta yang tak terbantahkan. Matanya menyorot ingatan traumatis, seolah Yasa telah menyaksikan peristiwa itu berulang kali. Mia tahu pria itu tidak hanya mengancam, Yasa tahu segalanya. Ketakutan Mia berganti menjadi kemarahan karena ketelanjangannya yang terungkap. Saya melakukan apa yang perlu, balas Mia dengan suara bergetar. Anda hanya tahu angka, saya yang memberikan emosi yang mereka butuhkan. Yasa hanya menggeleng, emosi palsu Anda membunuh saya. Dan kebenaran saya, meski sunyi, telah menangkap pembunuh yang gagal ditemukan oleh tim Anda. Sementara konfrontasi pribadi menghancurkan kredibilitas Mia di dalam, Komisaris Lee bertindak di luar. Muak dengan drama dan kesalahan Mia, detektif senior itu membuat panggilan penting ke jurnalis investigasi yang terpercaya. Lee tidak menyebut Mia sebagai penipu, tetapi detektif itu hanya menyajikan fakta keras. Semua penangkapan sukses dalam 2 bulan terakhir tidak didasarkan pada komunikasi mayat, melainkan analisis data yang disajikan oleh divisi arsip, yang dipimpin oleh Yasa Jias. Media memiliki cerita baru. Pahlawan sejati bukan komunikator mayat yang glamor, melainkan analis data yang sunyi. Panggung publik perlahan berbalik. Kabar kebohongan Miazos meledak di seluruh kota, membakar karier perempuan ambisius itu menjadi abu. Mia, dari idola yang dipuja, dengan cepat menjadi simbol kepalsuan dan penipuan terbesar di institusi penegak hukum. Media meliput kehancurannya secara brutal. Pimpinan kantor polisi, didorong oleh tekanan publik dan bukti kuat dari Komisaris Lee,
segera menskors Mia, memulai investigasi resmi atas penipuan profesional dan pencurian data. Karisma komunikator mayat itu lenyap total, digantikan wajah pucat karena rasa malu dan ancaman tuntutan hukum. Di sisi lain, publik mulai membalikan pujian mereka kepada Yasa Jias, pahlawan Sunyi yang selama ini bekerja dalam bayangan. Kisah kepala forensik yang diremehkan dan dibenci, yang ternyata adalah otak di balik setiap keberhasilan, menarik perhatian dan simpati. Tawaran wawancara, permintaan penampilan publik, dan surat dukungan membanjiri divisi arsip yang sebelumnya sepi. Namun, Yasa Jias tetap teguh. Pria itu menolak setiap sorotan. Dirinya telah belajar bahwa kebisingan publik adalah racun yang merenggut nyawa di kehidupan sebelumnya. Saya sudah memilih divisi ini, katanya kepada Komisaris Lee, yang mencoba membujuknya kembali ke posisi terhormat. Kebenaran tidak butuh podium, cukup monitor. Keputusan itu adalah deklarasi penebusan dirinya. Yasa telah menemukan kedamaian dan pengakuan yang sejati. Tugas terakhir sang analis adalah menutup lingkaran penderitaannya. Berdasarkan kasus terbaru di bab 7, Yasa memfokuskan analisisnya pada pola kebencian yang menargetkan figur publik. Dengan menghubungkan data historis dan petunjuk di kasus lama, pria itu akhirnya mengidentifikasi sosok yang bertanggung jawab memicu amarah publik, yang berujung pada pembunuhan Yasa di kehidupan pertama. Pelaku sebenarnya bukanlah keluarga korban, melainkan sosok provokator gelap yang memanipulasi media. Kebenaran terungkap, keadilan sejati terwujud bukan di ruang otopsi yang berlumuran darah, tetapi di spreadsheet data yang dingin. Yasa Jias berhasil mengamankan keadilan atas kematiannya sendiri tanpa menarik pelaku kejatuhannya. Dengan kepergian Mia dan terbongkarnya dalang di balik kebencian, Yasa akhirnya mencapai ketenangan. Di divisi arsip, Yasa Jias kini bekerja dalam ritme yang sempurna. Ruangan itu sunyi, udara sejuk dan berbau kertas lama. Pria itu tidak lagi mencari pengakuan dari media yang mudah berubah, tetapi dari integritas data yang konsisten. Kematian di kehidupan lampau telah memberinya pelajaran tentang nilai sejati ketenangan. Dirinya adalah arsitek kebenaran, membangun fondasi keadilan dari balik layar, menggunakan angka sebagai jubah pelindung. Pria sunyi itu memandang sekilas ke layar monitor, di mana pola kasus baru mulai terbentuk. Kasus itu impersonal, murni logika, tidak terbebani oleh emosi publik yang menyesatkan. Yasa Jias menemukan kepuasan yang mendalam dalam pekerjaan ini. Setiap data yang diolah adalah kebebasan dari sorotan dan kebencian. Pintu kantornya terbuka pelan. Komisaris Lee masuk, meletakkan secangkir kopi panas di meja Yasa, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Detektif senior itu mengangguk, penghormatan yang senyap dan tulus. Lee mengerti, Yasa Jias adalah mesin kebenaran yang hanya berfungsi dalam kesunyian. Lee kemudian meletakkan sebuah berkas ringkas, laporan otopsi dari kasus yang baru saja ia pecahkan berkat analisis Yasa. Berkas itu ringkas, teknis, dan sangat akurat. Di kolom nama ahli forensik tercantum nama baru yang tidak dikenal. Tidak ada Miasos, tidak ada Yasa Jias. Kebenaran tersampaikan dengan baik. Yasa, bisik Komisaris Lee, suaranya mengandung rasa syukur yang dalam. Yasa membalasnya dengan senyum tipis, senyum yang berbeda dari seringai dinginnya di masa lalu, senyum damai yang membebaskan. Dirinya telah memenangkan perang terberat, perang melawan dirinya sendiri dan godaan sorotan. Pria itu mengambil cangkir kopi, menyesapnya perlahan, dan kembali menatap pola data di layar. Di luar sana, dunia mungkin masih kacau, tetapi di sudut sunyi ini, Yasa Jias telah menemukan akhir yang baru, dan keadilan yang tak terganggu.